Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rama di sini, masih di Yakura Manuari Production. Malam ini gua kedatangan salah satu teman gua nih. Namanya kenalin coba, Bro. Kenalin, nama gua Nanda Waskito Nugroho. Oke, jadi Nanda punya pengalaman nih yang mau diceritain ke kita nih, teman-teman. Nan, bisa langsung dimulai aja Oke. ceritanya. Sebelumnya ceritanya gini, Ram. Gua kan kuliah di salah satu universitas negeri di Sumatera lah ya. Oke. Dan itu sebelum gua skripsi, itu gua ada program namanya kayak semacam KKN lah. Oke. Itu gua masuk ke pelosok. Di daerah mana tuh? Di Sumatera Selatan lah, Unsri lah gua sebut lah. Oke. Unsri itu gua kebagian di daerah Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ilir itu Ada di Sumatera Selatan juga, masih kabupaten. Beda dari Palembang. Oke. Itu udah bisa kabupaten lah. Nah, di situ gue dapet di situ. Gue nggak mau nyebut nama desanya ya. Oke. Jadi gue ke desa itu kalau dari Palembang ke desa itu gue harus ngelewatin trek hutan yang panjang banget. Itu kebetulan gue sama kelompok gue ini mau ada acara, kebetulan bukber juga sama pembimbing gua di Palembang. Dan itu sampai sekitar jam 8 lah. Jam 8. Jadi lo posisinya nih sekarang lo udah bukan di Palembang nih, lo Bukan, udah dari desa gua ke Palembang. Oh, lo lagi KKN di desa. Udah gitu lo mau ada bukber di Palembang. Oke, jadi lo cabut nih. Sore ke Palembang jam 8. Karena mengingat stok bahan makanan kita selama sebulan di desa itu udah habis, jadilah kita belanja-belanja dulu. Sekalian belanja-belanja habis bukber tuh. Jam berapa tuh selesai bukbernya? Selesai bukber gue jam 8. Jam 8, oke. Jam 8 berangkat belanja-belanja sekitar jam 10 lah. Jam 10. 10. Jam 10 di Palembang nih. Ya, dari mall itu gue selesai belanja jam 10. Itu gue mungkin kalau teman-teman ada yang dari Palembang mungkin tahu ya. Gue ngelewat desa itu lewat dari Jakabaring. Oke. Jakabaring itu dari Palembang ke Jakabaringnya itu dari mall tempat gue belanja sekitar 20 menit 30 menit. Setengah 11 lah sampai Jakabaring. Karena di keadaan Jakabaring itu macet, jadi gue ngelewatin perbatasan tuh sekitar jam 12 malam. Malam. Lo naik mobil nih? Naik mobil. Ada berapa orang tuh dalam mobil? Gua sendiri yang nyetir itu gue sendiri, kebetulan di kelompok gue nih cowok sendiri. Jadi gue yang nyetir, ada cewek juga yang ikut 4 orang, 1 depan, 3 belakang. Oke. Berlima lo jadi satu mobil ya? Yang laki lo doang tapi? Iya. Oke, terus? Masuk perbatasan hutan, feeling gue emang udah gak enak nih. Nyetir, temen gue emang nggak ngerasa mungkin ya. Gue udah nggak enak banget perasaan gue. Sini gue udah panas. Gue kalau misalkan ngerasa ada sesuatu yang aneh, pasti jidat gue langsung berkedut lah. Oh iya, sorry gue potong. Teman-teman, sekedar informasi aja. Jadi teman gue Nanda ini memang punya kelebihan ya teman-teman ya. Dia bukan hanya sekedar ngerasain, malah kadang-kadang bisa ngeliat ya Nanda. Bisa, kalau hoki gue bisa ngeliat. Kalau hoki menurut dia hoki tuh hal kayak gitu. Oke, terus Nan, lanjutin. Pas masuk perbatasan hutan, gue selama nyetir, tangan gue nyender ke jendela, megang satu setir kan, yang kiri gue begini, kenapa nih? Udah gak enak tuh feeling tuh. Udah gak enak banget feeling gue. Terus? Setelah masuk hutan, di pertengahan jalan, itu dari jarak hutan masuk ke jalan desa itu makan waktu sejam, sekitar jam 12:30 lah ya. Masuk tengah hutan. Setengah 1 malam tuh? Setengah 1 malam di tengah hutan. Bener aja, di posisi ini, di jendela penumpang depan sebelah kanan, sebelah kiri, itu di atas ada cewek duduk. Maksudnya? Cewek duduk, baju putih, rambut nunduk. Ini posisi mobil jalan nih? Posisi mobil jalan. Kebetulan gue emang refleks ngeliat ke kiri kan. Ngeliat ke kaca kiri, terus yang kelihatan apanya? Baju putih Doang di kaca kiri gitu? Bawah. Terus? Ongkang-ongkang kaki. Terus? Gue karena gue gak mau buat temen-temen gue parno kan, jadi anjir. Iya. Gue nyetir. Udah, setelah seperempat jalan gue mau keluar hutan, tiba-tiba ini cewek pindah duduknya, langsung loncat gini di depan, langsung pindah ke tempat supir. Refleks dong gue. Temen-temen gue karena balik lagi gue gak mau buat parno,
Gua kan itu ngerem dong, kaget otomatis, kan, iya. ngerem. Temen-temen gue nanya, kenapa sih? Gue mau ceritain hal-hal kayak begitu Iya. itu gue nggak enak. Iya. Soalnya masih lama Kondisi juga. masih dalam hutan tuh ya. Masih dalam hutan, takutnya ada Malah jadi gangguan chaos lagi, ya. Iya. lagi chaos kan. Ya udahlah, dibilang enggak, itu gue mau ada batu tadi. Iya. Setelah itu masih ngikut. Setelah gue keluar hutan belok, gue ngebatin. Gue bilang, gue nggak mau lu ngikut, mending lu balik ke tempat asal. Lu kalau mau ngikut sampai rumah, lu berantem sama gue. Nggak ada Tantangin malah tuh. gue tantangin emang. Nggak ada urusan lu. Gue nggak mau lu ngikut, gue nggak mau lu ngebahayain temen-temen gue yang lain. Lu kalau mau ngikut, yaudah kita berantem di sana. Dan setelah gue keluar hutan, hilang dia langsung. Itu baru satu. Dan kejadian lagi, itu jadi kan setiap kelompok ini cowoknya ada 13 kelompok. Setiap kelompok punya masing-masing ketua kelompok dan cowok satu orang doang kan. Itu dijadiin ketua kelompok. Jadi ada rapat antar ketua kelompok lah di desa seberang. Sorry. Di kecamatan seberang. Ini masih kejadian KKN ini masih nih. jadi KKN. Kecamatan seberang itu kita 2 kecamatan soalnya kan. Gua yang kecamatan gua mainnya ke seberang dong. Itu gua bawa mobil sendiri. Main futsal lah, kita main futsal dulu jam 6 buka puasa. Jam 8, jam 9 gua baru balik dari kecamatan seberang. Balik dan gitu juga ngelewatin hutan, pabrik karet. Sendiri nih lo? Sendiri gua itu. Nah itu jadi sepanjang jalan gue itu gue gelap banget jalan. Temen gue naik motor ngiringin kan. Itu gue nggak kelihatan sama sekali temen gue ngiringin itu. Biasanya kan motor ada lampu rem belakang. Itu gue nggak ngeliat. Pas masuk kan dia kalau mau ke desa gue harus ngelewatin jembatan. Setelah gue ngelewatin jembatan itu baru masuk hutan. Pas di hutan itu gue refleks nengok kaca depan, spion yang depan. Karena posisinya nggak kelihatan dong gue benerin. Pas gue benerin, itu ada cewek duduk di kursi penumpang dia. Lo kalau pernah nonton film Danur 2 kalau nggak salah, itu ceweknya kayak pakai baju noni Belanda, dress gitu, rambut panjang, gitu. Jadi pas mau masuk belok ke kampung gua, itu gue disasarin. Gue nggak ngeliat jalan, jalan sama sekali. Even temen gue yang naik motor, lampu remnya dia udah belok. Gue lurus terus ngarah ke hutan yang kejadian gue pertama. Goblok. Ngarah ke Dia hutan. juga berani jangan. Gitu gue kurang tahu. Gue ngerem mendadak, loh kok kejauhan gue. Temen gue yang udah tadinya belok sampai muter balik ketok kaca gue. Di situ gue baru sadar. Loh Rey, bukannya ini ya masih di depan? Enggak, Nan, itu udah kelewatan jauh. Bagusnya temen gue ngejar. Kalau temen gue ngejar, mungkin gue kesasar jauh. Anjir. Gila. Dan posisi si cewek itu pas gue masuk hutan itu memang ini sih, desa gue tuh jadi ngelewatin hutan lagi, ngikut sampai situ. Dan gue bilang, lu nggak usah ngikut deh, lu balik aja lagi. Gue nggak mau lu ngikut. Ya udah, setelah itu mereka hilang langsung. Nggak ganggu. Gila ya, anjir ya, parah banget. Untungnya udah nggak ada gangguan lagi tuh setelah itu. Setelah itu nggak ada sih. Alhamdulillahnya selama sebulan itu nggak ada. Entah mungkin temen gue nyimpen sendiri tapi kayak gue nggak mau disebar gitu. Gue nggak tahu sih ya. Tapi pengalaman gue sih itu selama KKN. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi itu ceritanya Nanda selama dia KKN di desa apa tadi namanya? Gue nggak mau nyebutin desa. Nggak usah disebutin. Pokoknya di daerah Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan. Palembang. Kecamatannya Oki. Kecamatan Oki itu teman-teman. Kabupaten Oki, sorry. Kabupaten Oki. Ya mungkin untuk cerita. Oh iya. Ini beda nih sama biasanya nih. Biasanya gue syuting cuma dari dalam kawan nih. Kita sekarang ada di tengah-tengah sawah nih teman-teman. Jadi tuh bisa dilihat ya, kiri kanan tuh kabut semua tuh. Ini bukan green screen nih, emang beneran gue di tengah-tengah sini. Jadi buat cerita malam ini mungkin cukup sampai di situ dulu. Oh iya, ngingetin seperti biasa,
yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa di-share video-videonya supaya yang lain bisa nonton juga. Di-like jangan lupa. Terus kalau misalnya ada yang mau ngasih komentar bisa ditulis aja di kolom komentar. Kalau ada yang mau cerita-cerita lain yang mau diceritain ke channel ini bisa tulis kirim email aja ke email kita di yakurama@gmail.com, yakuramanuari@gmail.com. Mungkin itu aja untuk malam ini teman-teman. Thank you banget yang udah nonton ya Nan ya. Yoi. Oke, mungkin nanti nextnya akan ada video selanjutnya yang bakal kita upload lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.